Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atala umurana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu Jamaah Masjid Salahuddin rahimakumullah. Sekarang kita sudah masuk tanggal 24 Ramadan. Orang sudah mulai bergembira. Ini puasa wis arep rampung. Tapi statusnya, aduh sedih banget, Ramadan udah mau berakhir gitu. Biasalah gaya-gaya anak zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di akhir Ramadan itu. Yang pertama adalah tarqiyatul amal, meningkatkan amal. Dan ini berat, karena yang namanya final itu musuhnya banyak, atau musuh sedikit tapi kemampuannya ekstra. Di akhir ini kita final. Ustadz itu harus berlomba melawan toko. Kita bilang mari kita kencangkan ikat pinggang, sholatnya ditambah rajin. Toko mengatakan menjelang lebaran diskon besar-besaran. Itu harus diterima. Kalau dulu sayangnya TV, akhir Ramadan malah ada dangdut bersama Bang Haji Roma Irama. Dangdut tadarus, udah katamu kok, sudah. Meningkatkan amal. Kadang-kala setan itu pinter. Kita mau ngejar Lailatul Qadar, itu setan bilang gini, masih tanggal 21, mungkin tanggal 23. Besok tanggal 23, masih 23, mungkin 25. Sampai 29, paling udah tanggal 21 dulu. Nggak jadi akhirnya. Ini pinternya setan. Oleh karena itu, yang seperti misalnya belanja itu ya oke lah, tapi jangan kemudian jadi pikiran. Belanja ini gampang lah, enang dituku nek ana ya wis lho. Selesai. Kadang-kala ngadepi istri yang sulit itu. Mas, kowe urung tuku klambi lho. Njut ngopo? Iki arep bodol kudu tuku klambi. Sing ngudokke ya sapa? Alhamdulillah banyak orang yang pengertian. Saya belum beli baju, dibelikan baju, belikan jas, ya udah, tidak perlu beli lagi. Nah, tarqiyatul amal, amal ditingkatkan. Yang kedua, menjaga amal. Ini tidak kalah penting, karena kita punya berapapun amal, kalau rusak tidak ada gunanya. Kuantitas penting, tapi kualitas tak kalah penting. Apa yang bisa merusak amal? Dua, sifat batiniah, dua sifat lahiriah. Apa batiniah itu? Adanya ujub, adanya sum'ah, adanya riya, adanya takabur. Apa bedanya? Ujub, merasa kagum pada diri sendiri. Lah iya, sakene yo sing paling mempeng yo aku to. Wong-wong angger bengi do batang aku ora tahajud to. Wong-wong bengi ning angkringan aku ora iktikaf to. Heran, kagum dengan dirinya sendiri. Apa itu sum'ah? Memperdengarkan. Pak Fakih lesu, iya tadi malam iftikaf malam suntuk. Tidak ada yang tanya, udah cerita duluan. Wih, kalau Ramadan gini maklum. Sum'ah, riya, dipamerkan. Buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Caption, tadarus nih, udah 3 kali khatam. Tidak terasa. Takabur, merendahkan orang lain.
Nek ming kowe iki kal tamping pisan ta, aku lek ping 4, ping 5. Lah kowe lek tarikh ping pira? 11 rakaat. Aku 23 wae sak juz sewengi. Ada menghina orang lain. Batin-batin seperti ini bisa merusak amal. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Loh, kadang-kala niat itu halus sekali loh. Maka saya sering bilang, kalau saya ke masjid jadi imam, itu ada 2 kemungkinan. Saya ke masjid lillahi ta'ala kebetulan dijadikan imam, atau saya ke masjid hanya karena jadi imam. Nek gak jadi imam gak neng masjid. Loh, mboten jamaatan masjid Pak. Gilirane wong liya. Itu kan masalah. Ada satu cerita. Ada seorang imam, seorang ustadz ngisi pengajian tentang fadilah sholat berjamaah. Ditanya oleh jamaahnya, maaf ustadz, fadilah sholat berjamaah itu yang ditekankan sholat berjamaah itu hanya makmumnya atau juga plus imamnya? Diem dia, karena dia sadar kalau pas tidak jadi imam, tidak ke masjid. Jadi ke masjidnya karena jadi imam. Ini problem. Cuman orang sering tidak merasa. Nek ditokohkan, nek dipentingkan, semangat. Ketua takmir baru kok idenya semalam tadarus. Wow, giliran pakai loudspeaker, ya ganggu wong tuh ya arepan malan. Kalau ndak jadi takmir, pleret. Betul tuh masjid Mas. Wis ganti. Begitu loh. Itu karena apa? Karena jadi takmirnya itu masalahnya kan itu tuh. Saya juga pernah jadi takmir kok. Nah. Yang kedua, sifatnya lahiriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang pailit itu? Tentu kalau staf di Dijen Pajak mesti ngerti bangkrut itu gimana. Ora bayar pajak sebeli bangkrut, disita. Innal muflisa fina malah dirham wal mata. Orang bangkrut itu Rasulullah yang tidak punya uang, tidak punya perhiasan. Entek-entekan pokoknya. Bisnis modal 1 juta, utang 300 juta, bangkrut. Nabi menjawab, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku yang datang besok di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Pahala kelas besar semua. Sholat, puasa, zakat. Wa ya'ti wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akalama hadza. Tapi dia juga datang mencaci si ini, menuduh zina si ini, memakan hartanya si ini, memukul si ini. Jadi kebaikannya tadi kemudian ditimbang dengan kesalahannya. Pak, tadarus Pak, 1 jam itu lama loh Pak. Lama 1 jam itu. Kalau Pak Fakih baca 3 juz itu 1 jam. Kalau saya ya 2 juz. Karena udah tua. Kalau dulu waktu muda ya 3 juz juga. Tua itu mungkin lama-lama bisa tinggal 1 juz karena meripatnya udah blorok-blorok. Tapi ghibah 2 jam itu cepet loh Pak. Ghibah kok 2 jam ki, walah, ini tak kiki, ora kroso. Nah ini,
Apalagi kalau udah masuk makan wa akala malah hadza. Makan hartanya ini. Luar biasa itu. Maka saya sering katakan, orang puasa itu la'alakum tatakun, agar bertakwa. Takwa itu taknya tawadhu, qafnya qanaah, neriman. Saya cerita, orang itu yang namanya harta itu tidak ada cukupnya. Laukana li ibni adam wadiyani min adzabi wal fiddah la yatlubana salis. Seandainya manusia anak Adam punya dua lembah emas dan perak, pasti masih cari lembah yang ketiga. Belum cukup kalau belum disumpah dengan tanah, artinya belum mati. Maka titen-titenan saja. Orang itu kalau belum kaya loh ini, membayangkan kalau kaya adanya kebebasan finansial. Ternyata setelah kaya, finannya hilang, tinggal sialnya. Kenapa? Pakai baju rompi, urin. Kalau bapak-bapak ngikuti berita, biasanya orang itu semakin kaya kalau korupsi semakin gede. Nggak mungkin seorang dirut korupsi 30.000 rupiah, nggak mungkin. Nah 30 triliun mungkin, nah 30.000 rupiah nggak mungkin. Tapi dibalik, nggak mungkin seorang tukang becak yang jadi takmir masjid, bendara masjid, tukang becak, terus korupsi 100 juta, nggak mungkin, karena kasnya nggak ada segitu gitu loh. Iya kan? Harta itu semakin banyak semakin bikin haus. Makanya dalam pepatah bahasa Arab, dhama'ul mal asyaddu min dhama'il ma. Haus harta lebih berbahaya daripada haus air. Bapak puasa Ramadan, nanti adzan maghrib dikasih 1 gelas air putih, 1 gelas air teh, 1 gelas es buah, 1 gelas es oyen, 1 gelas es campur, 1 gelas es teler. Kira-kira yang dimakan berapa gelas? Nggak mungkin semuanya. 2 udah medeng-medeng gitu. Hari Kamis kemarin saya buka bersama di Fakultas Ekonomi UII. Itu minum pertama kali kasih 1 gelas air teh, kolak. Habis kolak dikasih bakso. Habis bakso dikasih nasi. Aduh ya Allah, perut saya udah tidak muat ini. Orang lapar, orang haus, makanan, minuman itu hanya sebesar perutnya. Tapi orang haus harta, keinginan itu tidak pernah berhenti. Saya ketika kerja dulu, gaji saya 600.000 plus penghasilan saya ngeles privat itu 1 bulan 1 juta. Temen saya 1,5 juta. Andai kata saya 1,5 juta, saya bisa nabung 500.000 per bulan. Setahun 6 juta kepegang. Gaji saya naik, tetap tidak nabung. Naik lagi, tidak nabung lagi. Karena apa? Keinginan itu ternyata membengkak. Istri kita tidak punya uang, yang dipikir cuma beli beras, garam, minyak, tempe. Beras, garam, minyak, tempe. Sayurnya metik di kebun. Tapi begitu kita punya uang lebih, skincare, mesas, spa, lulur, rebonding, krimbat, banyak nanti. Kita juga gitu. Ketika kita itu pas-pasan, kasih istri pegang uang saku, kasih istri pegang uang saku. Kalau banyak beda lagi, ganti mobil, renov rumah, tambah istri, kan berkembang. Maka kadang-kadang saya mikir, kok dek nomor sugih-sugih ya, mungkin sugih ya nambah bojo mungkin. Nah ini akal ada makan harta ini yang sekarang itu sering terjadi. Nyakiti orang, mencerca orang. Kita sudah malam tahajud, Allahu Akbar, paginya itu buka WA, ada serseran,
Menjelek-menjelekan tokoh yang tokoh itu kita benci. Namanya siapa terserah. Nek sik benci Mulyono ya namanya Mulyono. Nek sik benci ya orang bencian macam-macam toh. Benci Syafi'i ya namanya Syafi'i. Terserah. Kok ketemu tokoh yang dibenci, dijelek-jelekkan, itu nafsunya, itu tangannya mesti nundul nge-share. Komentar. Padahal itu bertentangan dengan Quran. Maka sering saya dalam nuzul Quran, kita itu menggerakkan apa itu namanya Ustaz itu wakaf mushaf ya. Oh, sekarang mushaf itu Pak Fakih kalau tadarus gini kok ringan. Gimana Pak? Ringan. Terjemahnya ada. Tafsirnya juga ada. Pakai HP aja. Kita gerakkan tahfidz Quran. Tapi kadang kita yang lupa apa? Menggerakkan diri kita untuk mengamalkan Quran. Itu yang sering kita lupa. Kita bangga, anak saya sudah hafal juz ini, anak saya sudah hafal ini. Tapi ke pengamalan akhir-akhir ini, saya ingat pidato daripada Mr. Amran Wunse, seorang mu'alaf namanya Mr. Markus Wunse. Kita itu sering apal ayatnya, tahu artinya, tapi tidak mengerjakan. Kalau larangan melanggar. Coba ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairan minhun. Tidak boleh ngolok-olok, apal ayatnya, paham artinya, baca tafsirnya, ngolok-ngolok ya gak rampung-rampung. Kadangkala membanggakan diri sendiri, padahal asobiah tidak boleh. Yang alumni pesantren ngecesing alumni kampus, saya itu korbannya. Ada yang bilang gini, maca kitab nek ra ngaji ro kiai ra ono gunane. Nek aku memang enak aku itu. Tapi sebaliknya yang alumni kampus ngecek alumni pesantren. Padahal alumni pesantren dan alumni kampus itu saling mendukung harusnya. Yang punya sekolah mahal ngecek sekolah murah. Sekolah kok kaya ngono bangunane. Ora high class. Yang sekolah murah ngecek sekolah mahal. Pendidikan kok membayar, komersialisasi. Padahal keduanya itu dibutuhkan. Keduanya harus ada. Kenapa? Kalau sekolah adanya cuma sekolah-sekolah yang murah, siapa yang akan nyaingi Bokri? Siapa yang berani bersaing dengan Steladus? Siapa yang berani bersaing dengan Kanisius? Siapa yang bersaing dengan sekolah-sekolah non? Tapi kalau sekolah semuanya mahal, siapa yang mau mendidik anak-anak orang tidak punya? Jadi di sini penting bagi kita memanage diri. Bagaimana? Hati di manage. Jangan sum'ah, jangan riya, jangan takabur, jangan ujub. Kita itu ibadah karena taufik Allah, karena pertolongan Allah. Boleh jadi teman kita ibadahnya kelihatannya sedikit tapi pahalanya lebih gede. Kita tarawih, teman kita mungkin tidak tarawih karena dia cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Hasilnya sedikit tapi halalan thayyibah. Saya sering Pak bilang, saya dengan jenengan apik jenengan. Jumatan jenengan ngasukkan kotak infak 5.000, saya 50.000, isi apik jenengan. Kok iso Mas? Iya, mergane sampean 5.000 ki mulih ra nggo apa-apa. Aku ki nglebokke 50.000, mulih disangoni 300.000 mbek takmire. Jadi apik kowe sian. Karena kita itu sering merasa lebih baik daripada orang lain gitu loh. Ini yang harus dipupus. Saya sering tanamkan diri saya, jenengan niku apik mbangne kula, Pak. Kok saged nggih? Jenengan mangkat pengajian enggak diundang loh. Aku mangkat pergo diundang. Jenengan ana kotak infak Jumatan nglebokke 5.000 to. Nggih, kula nglebokke 50.000 wae.
isi apik jenengan. Lha ngopo? Lha kok bar 50.000 ki diamplopi 300 mbek takmire to, isi turah 250. Ngapa jenengan tak ora nggo apa-apa. Dadi ganjarane kok jenengan. Kula barangkali beramal begini, jenengan beramal begitu, boleh jadi pahalanya tetap banyak jenengan. Sehingga apa? Kita tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena perasaan lebih baik daripada orang lain itu adalah penyakit kronis. Itu dulu penyakitnya iblis yang mengatakan ana khairu minhu khalaqatani minar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam karena kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini. Kita jaga hati kita jaga fisik kita, lidah daripada ghibah, lidah daripada namimah, yes, tadarus sak kuwate. Gak usah cerita Imam Syafi'i khatam 60 kali sebulan, gak nutut. Kuwate sak juz ya sak juz, setengah juz ya setengah juz. Orang kemampuannya berbeda dan itu harus dihargai. Jok ngenyek wane pinten Pak? Setunggal. Tak waca ping 3 bid'atine dosa. Tadarus mah iso mlebu neraka. Shadaqallahul azim. Kok kandune apa, Pak? Ngendikane Pak Fakih nek salah niku mlebu neraka malahan. Nah, ini kita harus bisa mengapresiasi orang lain. Kalau ada orang lain malas ibadah, bukan dihina, bukan dicaci, tapi kita ajak dengan baik. Kalaupun tidak mau, ya sudah, tugas kita hanya mengajak. Demikian, banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.